Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lailatul Hikmah dari kelas 2023A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori stilistika. Stilistika atau stylistik menyaran pada pengertian studi tentang style. Kajian terhadap wujud performansi kebahasaan khususnya terdapat di dalam karya sastra. Kajian stilistika itu sendiri sebenarnya dapat ditujukan terhadap berbagai ragam penggunaan bahasa. Tak terbatas pada sastra saja, namun biasanya stilistika lebih sering dikaitkan dengan bahasa sastra. Menurut Ratna, stylistik adalah ilmu tentang gaya, sedangkan style secara umum adalah cara-cara yang khas bagaimana segala sesuatu diungkapkan dengan cara tertentu sehingga tujuan yang dimaksudkan dapat dicapai secara maksimal. Gaya merupakan salah satu cabang ilmu tertua dalam bidang kritik sastra. Makna-makna yang diberikan sangat kontroversial, relevansinya menimbulkan banyak perdebatan. Gaya terkandung dalam sebuah teks, bukan bahasa tertentu, bukan semata-mata teks sastra. Gaya adalah ciri-ciri standar bahasa, gaya adalah cara ekspresi. Meskipun demikian, pada umumnya gaya dianggap sebagai sebuah istilah khusus, semata-mata dibicarakan dan dengan demikian dimanfaatkan dalam bidang tertentu, bidang akademis yaitu bahasa dan sastra. Dengan pertimbangan bahwa gaya menyangkut masalah penggunaan bahasa secara khusus, maka sastralah. Dalam hubungan ini, karya sastra yang dianggap sebagai data utamanya. Perkembangan terakhir dalam sastra juga menunjukkan bahwa gaya hanya dibatasi dalam kaitannya dengan analisis puisi. Alasannya, di antara genre-genre karya sastra, puisilah yang dianggap sebagai penggunaan bahasa paling khas. Stilistika jelas berkaitan dengan genre. Sebagai institusi genre seolah-olah memaksa pengarang untuk menciptakan jenis yang sesuai dengan karya yang ditulis. Seorang penyair sejak semula sudah berpikir bahwa yang digunakan adalah bahasa puisi, bahasa dengan tingkat seleksi yang paling tinggi. Nah, saya akan menganalisis teori stilistika pada puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar. Berikut puisinya. Pada puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar ini, kita akan membahas yang pertama yaitu ada diksi. Diksi yang terdapat dalam puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar ini memiliki makna kiasan yang harus dipahami secara seksama. Tokoh aku dan dia memerlukan interpretasi sendiri untuk menentukannya. Hal ini dalam setiap maksudnya memerlukan pemahaman yang menyeluruh. Nah, pada puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar ini pada baris keempat yaitu nanti darahku jadi beku. Hal ini merupakan makna konotasi yang memerlukan penafsiran. Terdapat pula makna konotasi pada baris keenam sudah tercacar semua di muka. Secara keseluruhan, baris dalam puisi kepada peminta-minta ini memiliki makna kiasan yang perlu untuk ditelaah sebelumnya. Yang kedua ada citraan. Citraan dalam karya sastra berperan untuk menimbulkan pembayangan imajinatif bagi pembaca. Pada dasarnya citraan kata terrefleksi melalui bahasa kias. Citraan kata meliputi penggunaan bahasa untuk menggambarkan objek-objek, tindakan, perasaan, pikiran, ide, pernyataan, dan setiap pengalaman indera yang istimewa.
Dalam puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar ini, penyair memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imajinasi pembaca melalui ungkapan yang tidak langsung. Citraan visual atau penglihatan terdapat pada baris pertama dan juga ke-10, yaitu menghadap dan memandang. Citraan perabaan terdapat pada baris ke-8, yaitu kata usap. Memaknai usap dapat dirasakan dengan indera perabaan. Citraan pendengaran terdapat pada baris 9 dan juga 16, yaitu pada kata bersuara dan juga mengaum. Baik, saya akan membahas kesalahan kata yang terdapat pada puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar ini. Menurut saya, kesalahan yang terdapat pada puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar ini terdapat pada baris ke-4 dan juga pada baris ke-20, yaitu tapi jangan tentang lagi aku. Seharusnya di situ tapi jangan lagi tentang aku. Nah, baik, sampai di sini video saya pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.